Dan untuk mengetahui sejumlah alasan dibalik berubahnya rute penerbangan pesawat Malaysia Airlines MH370 dari tujuan semula Kuala Lumpur menuju Beijing hingga diduga kuat jatuh di perairan Samudra Hindia, bersama kami di studio Berita 1 telah hadir pengamat penerbangan Samudra Soekardi yang juga chairman dari CEO Aviator. Pak Samudra, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Pak Samudra, berdasarkan citra satelit ini ditemukan objek yang diduga ya Pak ya sebagai bagian dari pesawat Malaysia Airlines MH370 dan ini letaknya di Samudra Hindia. Ini bagaimana bisa rute penerbangan yang arahnya sebetulnya ke arah utara dari Malaysia seperti itu ke arah Tiongkok ini bisa melenceng jauh ke selatan ke Samudra Hindia? Kalau tidak disengaja kayaknya susah ya. Jika tidak disengaja ini susah. Karena sebenarnya setiap rute penerbangan itu ada poin-poin yang dia harus report. Terakhir dia report lepas dari Kuala Lumpur ya. Dan dia harus segera report ke Ho Chi Minh, tapi tidak dilakukan. Nah sejak itu dia hilang, dia tidak pernah report dan tidak pernah ada kabar apa lagi. Jadi kenapa dia berbelok itu jadi masih misteri gitu loh. Ini artinya menurut Pak Samudra sendiri dibanding kemudian alasan karena kerusakan mesin seperti itu, ini lebih kuat faktor kesengajaan. Iya, lebih kuat faktor kesengajaan. Kalau alasan mesin, penerbangnya, pilot atau co-pilotnya bisa memberi kabar ke bawah, ke ground operation gitu, atau ke towernya juga gitu. Pak Samudra, ini kan radar militer mendeteksi penerbangan pada pukul 1:19 ataupun 2:40 menit. Ini menunjukkan pesawat mengubah ketinggian setelah berputar tajam di atas Laut Cina Selatan dan bergerak ke arah Selat Malaka dan mengalami penurunan ketinggian dari 35.000 kaki ke 12.000 kaki. Ini sebetulnya manuver seperti apa ketika kemudian pilot memutuskan harus seperti ini misalnya? Kalau radarnya sipil itu biasanya di atas 15.000, 20.000 kaki atau 15.000 mungkin baru terdetek dengan pesawat besar itu. Mungkin dia menghindari terdetek oleh radar sipil gitu. Tapi kalau radar militer itu sampai 5.000 sampai 2.000 pun masih terdetek gitu loh kalau radarnya sipilnya militernya canggih. Gitu. Perubahan manuver seperti ini butuh waktu hanya berapa menit untuk sebuah Boeing 777-200? Oh sebentar kalau itu sebentar ya, nggak sampai 3 sampai 5 menit lah. Ini selama kemudian dia berputar arah ataupun rute penerbangan yang berganti dari arah harusnya ke utara menuju selatan seperti itu, ini seharusnya kan ada bisa terdetek radar ketika seperti itu, ataupun mungkin pilotnya bisa memberikan sinyal. Ini sepertinya kontaknya hilang sama sekali dan seolah memang lenyap seperti itu dari radar manapun. Kalau sebenarnya kalau dia ada kerusakan sesuatu, dia masih bisa kasih informasi ke darat ya, ke tower atau ke teman-temannya sekitarnya. Atau kalau dia dibajak pun dia masih sempet itu di radio communication-nya dia bisa kasih signal bahwa dia dibajak gitu loh. Jadi kalaupun ini ada unsur terorisme seperti itu, pembajakan, pilot tetap ada skenario bisa mengirim? Ya, bisa mengirim itu. Walaupun transpondernya misalnya dimatikan seperti itu? Dia di si channel itu dia bisa mengirimkan signal ke darat bahwa dia itu sedang dibajak gitu loh, meskipun dia tidak ngomong gitu. Ini memang hilangnya MH370 ini kan memang masih sangat misterius seperti itu, dan karena ini misterius, spekulasi bermunculan seperti itu. Salah satu spekulasinya adalah peran pilot dalam hilangnya pesawat MH370. Tanggapan Anda seperti apa? Itu lebih logik ya, karena dibawa pilot ke situ itu paling logik. Ada skenario lain katanya semuanya tidak sadar diri karena sesuatu di cabinnya gitu. Nah dengan dia terbang sendiri dengan autopilot itu saya rasa nggak terlalu logik gitu loh. Itu tidak mungkin kayak gitu. Terbang selama kurang lebih kalau sampai situ mungkin habis fuelnya tuh. Habis fuelnya seperti itu. Karena fuelnya sekitar 9 jam saja seperti itu ya Pak ya? 7 jam. 7 jam. Jadi Kuala Lumpur, Beijing 6 jam, tambah 1 jam lagi buat alternatif. Jadi 7 jam bahan bakar yang dia bawa. Pak Samudra, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Samudra, tadi Anda mengatakan ini peran pilot dalam hilangnya pesawat menjadi spekulasi yang lebih logis seperti itu ya. Tapi kemudian apakah hanya pilot saja atau mungkin ada seseorang misalnya yang memang memiliki pengetahuan teknis pesawat secara detail seperti itu, melakukan hal misalnya mematikan transponder atau seperti itu? Kalau itu namanya dibajak ya, dibajak oleh seseorang yang memang ahli misalnya. Tapi kalau pertama untuk masuk ke kokpit aja udah sulit sekarang karena itu ada reinforced door namanya. Itu peluru pun tidak tembus ke situ. Dia harus ada code tertentu, meskipun pramugari masuk dia harus kasih tahu dulu dan kasih code tertentu gitu loh. Itu saya rasa udah kemungkinannya sangat kecil ya untuk itu gitu loh. Dan kalau misalnya dia dipaksa itu bisa masuk atau dan sebagainya, dan itu masih ada kesempatan dalam situasi kritis itu dia bisa membuat laporan ke darat gitu loh. Dan kalau ada kegaduhan pun di kabin atau di pilot itu terjadi sesuatu, saya rasa masih bisa laporan lah. Ini sama sekali nggak ada laporan dan semuanya mati gitu loh. Dan lagi-lagi kalau ini ada kerusakan teknis ataupun kerusakan sistem, pasti pilot kemudian ada waktu untuk mengirimkan sinyal ataupun dari mayday seperti itu. Air to ground communication kan banyak. Dia tidak hanya voice saja ada beberapa alternatif gitu loh. Dan bisa juga ada ECARS, jadi ada alat pemantau itu dia bisa mengirimkan semacam kayak SMS gitu loh, ke darat gitu. Kalau memang itu kesalahan teknis ya, jadi bisa diketahui. Ini senyap sekali gitu sampai. Nah, senyap seperti ini, mungkinkah sinyalnya misalnya gagal dikirimkan? Jadi pilot masih berusaha untuk mengirimkan sinyal, tapi kemudian sinyal gagal kemudian disampaikan? Ternyata signalnya ECARS itu masih diterima di London, di pabriknya Rolls-Royce itu kan, pabrik mesinnya. Karena ECARS itu mengirimkan memang signal mengenai performance engine di pesawat gitu. Oke, Pak Samudra, ini ada juga yang menarik, yang pernyataan dari Menteri Pertahanan Australia David Johnson mengatakan ini sebetulnya nasib para penumpang Malaysia Airlines belum diketahui karena kepingan pesawat belum ditemukan, sehingga semua informasi yang ada ini sifatnya spekulasi. Ini kan berbeda sikapnya dengan pemerintah Malaysia yang sudah menyatakan semua penumpang pesawat meninggal dunia dan pesawat jatuh di Samudra Hindia. Ini menurut Anda seperti apa? Memang mestinya demikian ya, dapat dulu kepingannya, kita make sure bahwa itu kepingan dari MH370, baru kita announce benar-benar itu. Tapi dari Inmarsat satelitnya Inggris itu setelah dilihat kembali itu ada rute pesawat yang demikian gitu loh. Dan terakhir jatuh di situ gitu loh. Jadi pasti itu karena dia menuju ke mana, ke Beijing terus putar balik dan kembali ke situ. Itu terlihat gitu loh. Itu ada patternnya kelihatan dan itu difoto oleh satelitnya Inggris gitu loh. Nah, dari situ si Malaysianya bilang bahwa dia yakin bahwa itu udah masuk ke dalam situ. Toh dari situ ke daratan jauh sekali gitu. Pak Samudra, ini pertanyaan terakhir mungkin. Ini pencarian memang berpacu dengan waktu seperti itu. Salah satunya dengan waktu baterai dari black box sendiri seperti itu ya, Pak Samudra. Ini berapa lama kira-kira waktu baterai ini? Dan sebulan ya kira-kira. Dan ini sudah 2 minggu. Artinya kita hanya punya 2 minggu ya? Iya, 2 minggu lagi. Tapi kan sebenarnya ada black box tuh, ada flight data recorder dan voice recorder. Nah, terus ada lagi yang ELT itu emergency locator beacon. Mestinya dia bunyi tuk menandakan dia lokasinya di mana gitu loh. Ini memang Malaysia Airlines MH370 ini masih menyisakan misteri seperti itu, tapi kita harapkan memang akan ada titik terang seperti itu agar semua mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya ya. Yang sulit ditebak juga, seluruh negara kan udah ikut, mudah-mudahan terlibat ya. Segera bisa terpecahkan. Baik Pak Samudra, terima kasih telah hadir bersama kami dan berdialog di Prime Time.